Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta hal lain atau informasi lain yang ada hubungan dengan pendidikan dan guru. Tanpa basa-basi lagi, saya mau berbagi satu informasi, yaitu tentang SNMPTN. Jadi, bagi yang mau kuliah dengan jalur SNMPTN, tentunya ada keinginan untuk lolos. Maka hindari 9 hal berikut. Mendaftar ke seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN tidak hanya sembarang mendaftar saja. Ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang jika tidak diperhatikan akan menjadi penyebab kegagalan masuk perguruan tinggi negeri atau PTN jalur undangan ini. Bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dan prestasi lainnya diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN akan menjadi kebanggaan tersendiri tentunya. Bagaimana tidak, jalur ini merupakan jalur penerimaan pertama yang dibuka lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT untuk mahasiswa berprestasi dan tidak perlu juga mengikuti tes tertulis sebagaimana jalur penerimaan lainnya. Namun, untuk menjamin sukses lulus di jalur ini harus dipersiapkan dengan benar-benar matang dan teliti. Melakukan kesalahan-kesalahan kecil dalam proses pendaftaran pun adalah sesuatu yang wajib dihindari. Nah, sekarang apa saja kesalahan yang harus dihindari itu? Simak informasi selengkapnya melansir dari laman Ruang Guru di ruangguru.com berikut ini. Pertama, kurang teliti mengisi data SNMPTN. Seluruh tahap pendaftaran SNMPTN sangat penting, mulai dari pembuatan akun LTMPT, pengisian PDSS, hingga proses pendaftaran SNMPTN. Sayangnya, masih banyak yang menganggap sepele tahap pengisian data diri ini. Akibatnya fatal, data yang dicantumkan tidak valid. Tahap pendaftaran SNMPTN dilakukan tidak hanya oleh siswa, tetapi juga pihak sekolah. Tentunya dalam hal ini sangat diharapkan kerjasama dan proaktif dari siswa pada sekolah. Ini pentingnya koordinasi antara sekolah dan siswa untuk meminimalisir kesalahan. Sebelum melakukan verifikasi data di laman LTMPT, cek data diri dengan detail mulai dari NISN, NPSN, nilai rapor, dan portofolio sehingga tidak ada data yang salah. Yang kedua, tidak memperhatikan informasi resmi. Informasi resmi dari LTMPT wajib jadi panduan pendaftaran dan bukan dari apa kata guru ataupun teman. Berbagai kesalahan saat mendaftar SNMPTN seharusnya dapat dihindari jika rajin memeriksa dan selalu up to date dengan informasi resmi dari LTMPT. Lihat semua ketentuan, syarat, tahapan pendaftaran, hingga jadwal SNMPTN hanya di laman resmi atau media sosial LTMPT. Jangan malas mencari informasi dan membuka situs resmi SNMPTN. Poin ketiga yang harus dihindari yaitu mengunggah foto yang tidak sesuai. Kesalahan format foto saat mendaftar SNMPTN memang paling sering terjadi. Masih banyak peserta yang tidak mengunggah foto sesuai dengan ketentuan. Padahal foto ini akan digunakan sebagai identitas saat verifikasi nilai SNMPTN atau kelulusan. Apabila LTMPT mengharuskan foto formal, maka peserta wajib mengunggah foto formal, bukan foto selfie. Perhatikan juga ketentuan warna, latar belakang foto. Mendaftar di SNMPTN tidak hanya wajib memenuhi ketentuan dan kualifikasi,
Namun bagi yang mendaftar ke jurusan seni dan olahraga wajib menyertakan portofolio. Selain itu, pahami syarat portofolio yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan agar tidak ada kesalahan. Hal kelima yang wajib dihindari yaitu tidak melakukan analisis nilai rapor. Penilaian utama SNMPTN adalah berdasarkan nilai rapor. Untuk itu, sebelum memilih jurusan dan mendaftar SNMPTN, sebaiknya hitung dulu nilai rata-rata rapor untuk memaksimalkan peluang lolos. Lihat nilai rapor dari kelas 10, bukan hanya nilai di kelas 12 saja. Melakukan analisis nilai rapor penting untuk membuat prediksi kelulusan. Jika nilai rapor konsisten naik dengan nilai rata-rata tinggi, maka akan ada kesempatan untuk memilih jurusan favorit dengan keketatan yang tinggi. Rata-rata rapor untuk memaksimalkan peluang lolos. Lihat nilai rapor dari kelas 10 dan tidak hanya untuk kelas 12 saja. Melakukan analisis nilai rapor penting untuk membuat prediksi kelulusan. Jika nilai rapor konsisten naik dengan nilai rata-rata tinggi, maka ada kesempatan untuk memilih jurusan favorit dan dengan keketatan yang sangat tinggi. Namun apabila nilai rapornya biasa-biasa saja, akan lebih bijak jika memilih jurusan dengan persaingan yang aman atau yang tidak banyak diminati. Hal keenam yang perlu dihindari yaitu tidak melampirkan sertifikat prestasi lainnya. Perjuangan keras meraih prestasi di berbagai bidang lomba bisa menjadi nilai tambah mendaftar SNMPTN. Sertifikat atau piagam penghargaan yang dapat dilampirkan tidak lebih dari 3 tahun sejak mendapatkannya. Umumnya, piagam atau sertifikat setara tingkat nasional dan internasional memiliki bobot nilai yang lebih baik. Pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Jangan memilih jurusan karena ikut-ikutan, apalagi disuruh guru. Setelah yakin dengan pilihan itu, baru pertimbangkan daya tampung dan keketatan jurusan. Apabila nilai rapor tidak begitu bagus, bisa mencari alternatif jurusan lain yang sesuai dengan nilai yang dimiliki. Jangan langsung menyerah atau memilih jurusan sepi peminat yang sebenarnya kurang disukai. Nilai mata pelajaran yang terus meningkat juga bisa jadi acuan dalam memilih jurusan. Lihat nilai mata pelajaran apa yang paling stabil dan meningkat dari semester 1 hingga semester 5. Sebab penilaian SNMPTN akan melihat nilai mata pelajaran yang sesuai dengan program studi pilihan kamu. Contohnya, bagi yang ingin memilih jurusan manajemen, maka nilai mata pelajaran IPS seperti ekonomi, geografi, dan sosiologi harus baik. Hal kedelapan yaitu deadlineer atau daftar mendekati deadline. Jadwal SNMPTN sudah keluar sejak beberapa minggu yang lalu. Artinya calon pelamar sudah diberikan cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Mendaftar mendekati deadline akan membuat panik dan terburu-buru, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan dalam pengisian. Untuk mempersiapkan semuanya harus diperhatikan dengan seksama. Ingat, yang mendaftar di SNMPTN ada ribuan siswa dari seluruh Indonesia. Bisa saja terjadi kendala teknis seperti server down saat banyak orang mengakses website di ujung waktu pendaftaran. Patut disayangkan jika ada data yang salah atau belum sempat mendaftar karena waktu pendaftaran sudah berakhir. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam mendaftar untuk masuk SNMPTN yaitu terlalu percaya diri. Percaya diri itu juga harus. Kamu harus yakin dan positif kalau kamu bisa diterima di PTN lewat jalur SNMPTN. Namun kalau jadi lalai
karena terlalu percaya diri tentunya tidak baik juga. Kamu harus tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SBMPTN. Telat belajar untuk UTBK karena menunggu pengumuman SNMPTN akan membuat kamu stres dan tertekan karena tidak memiliki rencana cadangan. Nah, inilah informasi yang sangat penting bagi adik-adik mahasiswa, bagi adik-adik yang akan menamatkan diri di tingkat SMA, SMK tahun ini. Silakan perhatikan jika Anda berminat untuk masuk di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN, hindari ke-9 hal ini supaya apa yang telah dilakukan tidak sia-sia. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermakna bagi kita semuanya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.